Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita bersua kembali dalam kegiatan saling berbagi, teman-teman sekalian. Pada part ini atau season ini kita akan bersama-sama belajar tentang keberanian. Jadi tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah berani, brave. Jadi orang-orang yang beriman sesungguhnya adalah orang-orang yang boleh dikategorikan berjihad. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, barang siapa yang berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan surga. Dulu para pejuang Islam, para tokoh-tokoh Islam, sahabat Rasulullah SAW, tentunya orang-orang yang memiliki keberanian untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membela agama. Tapi tentunya kita harus memahami dulu apa sih sebenarnya itu berani. Jadi berani dalam artian secara bahasa ya, biasa disilakan dengan sikap atau tindakan yang lahir atas dasar perhitungan dan keyakinan yang pasti meskipun harus menghadapi bahaya. Jadi keberanian itu harus punya perhitungan. Terkadang orang berani tidak punya perhitungan, biasanya membuat mereka celaka. Dekade hari ini banyak anak muda yang terlalu berani sehingga bisa mengakibatkan hal yang fatal. Misalnya contoh dalam kegiatan bertransaksi, karena terlalu berani tanpa memikirkan dengan matang, maka bisa mengakibatkan kelalaian yang bisa terjadi. Dengan berani dengan menggunakan narkoba, narkotika, atau perilaku-perilaku negatif, nah itu bisa membuatnya menjadi malapetaka. Hanya memikirkan jangka pendeknya tanpa melihat jangka panjangnya. Sikap berani adalah sikap yang tengah-tengah antara penakut dan sikap tahawur atau membabi buta atau ngawur. Jadi berada pada level tengah, ya, level tengah. Jadi watak penakut ini atau akan melarikan diri menghadapi suatu masalah yang mengandung risiko. Jadi negasinya berani itu adalah penakut. Ya, banyak juga para kaum muslimin, teman-teman sekalian, banyak anak-anak muda yang kurang berani. Ini juga menjadi persoalan. Tentunya sebagai generasi milenial, keberanian itu harus dimiliki. Misalnya contoh berani dalam mengambil resiko, misalnya menempuh pendidikan, menanam saham untuk pendidikan dengan investasi itu, dengan belajar dan atau kuliah. Mereka anak-anak muda ini banyak yang tidak mau berinvestasi dalam hal kuliah misalnya ataukah sekolah menengah atau dan lain sebagainya, karena menganggapnya tidak memiliki penghasilan. Mereka hanya memikirkan jangka pendeknya, maka mereka tidak sekolah. Jadi teman-teman atau adik sekalian, investasi yang sangat aman itu adalah investasi keilmuan ya, dengan belajar atau menuntut ilmu, dengan jihad fisabilillah, karena orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak melalui pendidikan formal, misalnya sekolah, SD, SMP, SMA, bisa juga dengan melalui non formal ataukah informal, dengan cara membeli buku-buku, mengikuti workshop atau pelatihan atau pengajian-pengajian di setiap tempat dari masjid ke masjid. Itu juga termasuk kegiatan jihad, melakukan suatu proses pendidikan informal. Jadi keberanian ini sangat penting untuk kita miliki setiap individu, terutama saya juga pribadi. Ini
dengan mencari dalih seakan-akan ini persoalan berani ini adalah persoalan yang sifatnya ada yang dipengaruhi secara luar, ada yang dipengaruhi secara dalam. Kalau secara intrinsik itu keberanian itu muncul karena kita sudah mengukur apakah itu ukurannya dalam jangka pendek atau jangka menengah. Jadi teman-teman sekalian, eh, keberanian itu memiliki dasar ya. Jadi dalam agama kita itu sudah diatur. Saya bisa salah satu contohkan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dengan sebut nama Allah. Jadi ada teman-teman sekalian, jadi dalam pandangan Al-Quran itu, dalam surah Al-Anfal ayat 45 itu dijelaskan bahwa keberanian itu menghadapi musuh. Ya, musuh ini bisa, kalau dulu musuh melawan agama, kalau sekarang yang paling berat itulah musuh melawan nafsu atau keinginan-keinginan yang sifatnya negatif, itu juga semacam musuh. Nah, ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Bila mana kamu sekalian bertemu musuh, maka teguhkan hatimu. Maka kita harus teguhkan hati kita dengan pantang menyerah, terus berjuang keras agar kita bisa tetap selalu istiqomah dengan keberanian yang kita miliki. Ya, manakah yang paling utama? Ya, ini salah satunya. Beliau atau Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa yang benar di hadapan penguasa yang tidak berlaku adil. Jadi kita boleh berani melawan penguasa atau pemimpin jika tidak berlaku adil. Tapi memang betul-betul datanya valid ya. Kalau memang pemimpin kita tidak adil, tidak berlaku baik, maka kita boleh berani untuk melakukan suatu jihad. Nah, jihad ini misalnya bisa dengan melalui tempuh pendidikan formal, dengan memiliki pengetahuan yang banyak sehingga kita bisa menggantikan pemimpin yang baru, sehingga kita bisa mengisi kekosongan kepemimpinan. Itu juga melalui jalur jihad, dengan bersungguh-sungguh belajar, bersekolah, sehingga kita bisa berjihad untuk menduduki suatu kepemimpinan. Nah, itu juga salah satu. Yang kedua, dengan jihad dengan metode kritisasi, kita melakukan suatu kritik, otokritik atau kritik pada pemimpin kita atau leadership, tetapi tidak hanya sekedar mengkritik, tetapi memberikan solusi yang kita miliki. Jadi banyak sekarang anak muda itu pintar mengkritik tetapi tidak tahu solusinya. Nah, ini perlu juga kritis ya. Bukan kritis dalam hal orang yang sedang sakit, tetapi kritik mengkritik sesuatu dengan punya solusi atau pandangan yang luar biasa. Sesungguhnya yang melihat orang salim tetapi mereka tidak mencegahnya. Jadi kita memang disuruh ketika punya persoalan-persoalan, kalau ada persoalan kita sesungguhnya itu kita harus punya suatu inisiatif bagaimana mencegahnya sehingga tidak terjadilah kemudaratan yang akan menimpa. Kita perlu berani dalam sektor itu. Ada, saya salah buku yang saya baca ini, ada seorang bertanya, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, manusia yang paling utama adalah seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Jadi orang yang paling utama itu adalah berjihad dengan jiwa dan hartanya, dengan nyawanya, dengan harta. Jadi tidak tidak selamanya harus bertempur, melawan, mengambil pedang atau ini, kita juga harus berjihad dengan menggunakan harta kita, menuntut ilmu, melakukan suatu usaha besar, kita menjadi orang yang berpengaruh, orang yang kaya atau apa, sehingga bisa menggunakan ini sebagai alat untuk berjihad. Jadi teman-teman atau adik sekalian, ketika menempuh pendidikan, itu juga termasuk jihad. Jihad dalam segi harta, kita pergi ke sekolah dengan mengendarai suatu kendaraan, jalan kaki atau naik mobil atau naik motor. Ketika kita mati, kita dalam kondisi jihad fisabilillah. Jadi diniatkan dengan baik, maka sesungguhnya ketika kita mati itu kategori jihad. Yang penting kita memang betul-betul sekolah atau berpendidikan atau menempuh proses itu, ya itu juga termasuk jihad. Sama dengan bagi teman-teman sekalian yang sedang mencari nafkah, itu juga dalam kategori jihad untuk memakmurkan keluarganya dengan kekuatan ekonomi yang mandiri, tidak meminta-minta dan lain sebagainya. Itu sesuatu hal yang dalam kategori jihad.
karena berjuang untuk memperkokoh agama dalam keluarganya sehingga tidak mudah terprovokasi. Itu salah satu juga jihad. Terus bagaimana yang berperang ya? Perang sekarang kan, perang itu bisa dalam kategori perang ekonomi, perang cyber, digital, perang lain sebagainya. Itu banyak sekali kategori perang yang harus kita lakukan ya. Perumpamaan berjihad di jalan Allah, Allah yang mengetahui siapa yang berjihad di jalannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui bahwa orang-orang ini, hamba Allah yang ini sedang berjihad atau tidak. Berpuasa juga itu jihad bagi anak muda yang mau menikah tapi belum punya kemampuan, uang panai atau apalah namanya, uang belanja, tapi mau sekali ya berpuasa lah, itu juga termasuk jihad. Jadi jihad ini bisa punya definisi yang sangat banyak. Ada seseorang laki-laki yang datang kepada Nabi dan berkata, ada orang yang berperang untuk memperoleh harta rampasan. Apakah ini boleh ya? Ada pula yang berperang untuk mencari nama. Ada pula yang lagi yang berperang supaya nampak kedudukannya. Maka siapakah yang berperang di jalan Allah? Jadi ada orang yang berjihad karena mungkin menempuh pendidikan sekolah S2, S3 supaya orang dibilang oh dia S2 atau S3, itu supaya punya kedudukan yang tinggi. Apakah itu benar di jalan Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang berperan ya? Ya, yang penting memang niatnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh niat. Jadi siapa yang berperang supaya kalimat Allah mulia, orang itulah yang perang di jalan Allah. Jadi segala aktivitas kita, rutinitas kita, makanya selalu diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga apa yang menjadi aktivitas kita itu yang menjadi rutinitas kita ya. Tujuan, ada yang bertanya sih, apa sih sebenarnya tujuan kita keberaniannya? Apa tujuan kita itu berani? Banyak tujuan sehingga kita bisa dikategorikan punya manfaat ketika memiliki keberanian ini. Maka kita mendorong diri kita untuk bisa menjadi lebih progresif, lebih bagus lagi, lebih mandiri, lebih punya kualitas hidup yang bagus, dan kita bisa menciptakan generasi yang lebih kuat lagi. Itu teman-teman sekalian, kalau kita belajar dari keberanian Rasulullah SAW, itu berani dalam mengeluarkan pendapat. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sangat sopan dalam berbicara dan berani mengeluarkan pendapat, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan jihad maka dia akan dijanji dengan surga ya. Kalau ada saudara-saudara kita berani mengeluarkan pendapat, maka itu sebenarnya dia mencontoh Rasulullah SAW. Tetapi dengan satu catatan, beliau itu mengajak kepada Islam. Jadi kalau kita mengeluarkan pendapat, maka kita harus punya ajakan untuk masuk Islam atau ajaran-ajaran Islam, kita ajak dengan pendapat-pendapat tentang anjuran Islam. Yang kedua, beliau menganggap mereka bodoh. Jadi kita dianggap bodoh ketika kita tidak mengeluarkan pendapat kita, maka sesungguhnya kita harus berani menjadi orang yang benar, orang yang jujur, orang yang mengatakan apa adanya sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ketika terjadi berhala misalnya, Nabi Muhammad SAW itu berani mengeluarkan pendapat bahwa ini termasuk musyrik, ini termasuk bukan ya. Dia bisa membedakan antara sesuatu yang negatif dengan sesuatu yang positif. Itu teman-teman sebagai kesimpulan, marilah kita tetap berani dalam hal kebaikan. Selama itu kebaikan, insya Allah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi segalanya. Maka kita tidak perlu takut nyawa mati kita, nyawa kita apa hari ini itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman sekalian, adik-adik sekalian untuk terus istiqomah, terus berani dalam hal melakukan kebaikan-kebaikan. Banyak yang bisa kita bangun dalam diri kita sebagai suatu kesimpulan bahwa keberanian itu tidak datang begitu mudah ya. Keberanian itu dilakukan ketika kita punya pengukuran atau pertengahan antara takut dengan berani, takut dengan hal-hal yang lain, maka atau pengetahuan yang ada. Itu mungkin dari saya teman-teman sekalian sebagai saran bahwa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita rahmat semuanya, kita bisa menjadi orang-orang yang berani dalam hal apapun,
sehingga kita tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita masuk tergolong orang-orang yang berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang menjadi pesan-pesan saya kesempatan ini bermanfaat bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan bermanfaat juga kepada teman-teman sekalian yang sempat melihat channel ini. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.